Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayu, saya akan mempraktekkan tentang tata cara untuk fitting dari RGP. Sebelumnya kita analisis pasien terlebih dahulu, kenapa menggunakan RGP, kenapa memilih RGP, lalu aktivitas pasien sehari-hari bagaimana, higienitas pasien bagaimana, dan setelah ada indikasi untuk memasangkan RGP, kita mulai edukasi pasien untuk higienitasnya, untuk aktivitasnya, untuk bagaimana cara merawat RGP. Lalu jika pasien sudah bersedia, apakah Ibu bersedia dilakukan fitting RGP dengan tata cara dan merawat higienitasnya seperti yang saya jelaskan? Jika pasien sudah bersedia, maka kita telah lakukan sebelumnya pemeriksaan refraksi subjektif, pemeriksaan refraksi objektif, di mana pada pemeriksaan refraksi didapatkan visus mata kanan 2/60 dengan refraksi subjektifnya minus 6,5 menjadi 20/20. Lalu pada mata kiri pasien didapatkan visus 4/60 dengan refraksi subjektifnya minus 7 dioptri menjadi visusnya 20/20. Dari hasil keratonya juga didapatkan K1 K2-nya, di mana K1-nya pada mata kanan didapatkan 42 dioptri, K2-nya 42,25 dioptri. Lalu rata-ratanya didapatkan 42 dioptri dengan rata-rata 8,04 mm. Lalu pada mata kiri didapatkan K1-nya 42,25 dan pada mata kirinya dapatkan K1-nya 42,25, K2-nya 43 dengan rata-rata 42,75 dengan diameter 7,4 mm. Lalu pada pemeriksaan Aladin didapatkan K1-nya 41,93 dioptri, K2-nya 42,48 dioptri dengan rata-ratanya 7,95 mm. Pada mata kiri didapatkan K1-nya 42,3 dioptri, K2-nya 42,95 dioptri dengan rata-rata 7,9 dioptri. 7,9 mm. Lalu selanjutnya didapatkan pada base curve-nya, di mana base curve mata kanannya didapatkan 7,9, mata kirinya didapatkan 7,9. Lalu pada pemeriksaan Aladin didapatkan HVID-nya 11,76 mm pada mata kanan, pada mata kirinya juga 11,76 mm. Di mana 11,76-nya ini dikurangi 2 menjadi 9,76. Nah, base curve yang kita dapatkan pada fitting RGP ini adalah base curve-nya 7,8 dengan diameter 8,8. Kemudian RGP yang ada dan tersedia pada center kita itu yang minus 4. Jadi selanjutnya kita mulai, di mana yang pertama kita lakukan pemeriksaan ocular surface dulu kepada pasien yang akan dilakukan pemeriksaan RGP. Kita pastikan pada mata kanan dan mata pasien itu ocular surface-nya baik. Ibu bisa letakkan dulu dagu dan dahinya di sini, karena saya akan melakukan pemeriksaan untuk mata kanan dan mata kirinya Ibu. Di sini pada mata kanan pasien didapatkan ocular surface-nya dalam batas normal, matanya tidak merah, tidak ada infeksi, korneanya jernih. Lalu kita lanjut ke mata kirinya pasien. Pada mata kirinya pasien didapatkan silanya tidak ada sekret, konjungtivanya tidak hiperemis, matanya tidak merah, korneanya jernih, tidak terdapat tanda-tanda infeksi pada ocular surface-nya dan dalam batas normal. Ibu bisa mundur. Karena ocular surface pasien dalam batas normal, kita bisa lanjut ke pemeriksaan selanjutnya. Pada pemeriksaan selanjutnya kita ukur apakah pasien mempunyai dry eye atau tidak. Kita lihat produksi air mata dari pasien. Jadi yang pertama kita ambil kertas skimmer. Lalu pada kertas skimmer itu kita katakan pada pasien, Ibu, saya akan meletakkan kertas skimmer ini untuk memeriksa apakah mata Ibu mengalami mata kering atau tidak. Lalu jika pasien setuju, Ibu, apakah boleh saya meletakkan kertas ini? Ini mungkin agak tidak nyaman. Ini hanya diperlukan waktu selama beberapa menit, sekitar 5 menit. Saya letakkan di bawah kelopak mata Ibu ya, Bu. Permisi ya, Bu ya. Bisa Ibu lihat ke atas, saya letakkan di kedua mata pasien. Lalu saya minta pasien untuk menutup matanya. Silakan tutup matanya Ibu selama 5 menit. Lalu setelah 5 menit kita bisa lihat kertasnya. Di sini pada pemeriksaan skimmer test ini didapatkan hasil bahwa mata kiri sekitar 13 mm dan mata kanan juga
13 mm, di mana menandakan bahwa pasien tidak mengalami dry eye. Lalu untuk pemeriksaan selanjutnya, di mana pada pemeriksaan selanjutnya ini kita juga mengukur dry eye-nya. Yaitu kita menggunakan fluoresen untuk pemeriksaan selanjutnya, di mana sebelum melakukan semua pemeriksaan tadi kita harus cuci tangan terlebih dahulu. Kita siapkan fluoresen dan juga litersnya. Jadi kita ambil fluoresennya, kita teteskan liters, lalu setelah itu kita edukasi pasien, ibu ini warnanya matanya akan saya warnai, tapi setelah itu kita akan bilas dan ini tidak akan mengganggu ibu. Tapi saya minta ibu nanti kooperatif, karena saya akan meredupkan lampunya untuk mewarnai matanya ibu, untuk melihat apakah ada defek atau luka di matanya ibu. Apakah ibu bersedia? Jika pasien bersedia, ibu bisa lihat ke bawah. Kita berikan pasien fluoresen, lalu kita tunggu beberapa saat. Setelah itu kita meredupkan lampunya, kita matikan lampunya. Kita lakukan ke pemeriksaan selanjutnya, itu pemeriksaan slit lamp dengan memakai cahaya cobalt blue. Di sini, ya ibu. Nah, dengan cahaya cobalt blue kita lihat mata pasien. Ibu bisa tutup matanya. Setelah ditutup matanya, bisa ibu pelan-pelan buka matanya. Ya. Kita hitung tear break up test pasien pada mata kiri kanan didapatkan dalam batas normal, ya, pada mata kiri. Ya. Tutup matanya, buka. Sudah ibu bisa mundur. Nah, setelah itu kita dapatkan pemeriksaan tear break up test pada pasien, kita dapatkan dalam batas normal atau tidak ada tanda-tanda dry eye. Lalu kita hidupkan kembali lampunya. Setelah itu setelah kita dapatkan, kita ambil, kita katakan pada pasien ibu hasil pemeriksaannya tadi, ibu matanya ibu tidak mengalami kekeringan atau produksi air matanya ibu dalam batas normal. Lalu kita ambil untuk ininya RGP-nya dengan base curve dan juga diameter yang sudah kita sebutkan tadi, di mana base curve-nya 7,8 dan diameter 8,8. Setelah itu kita ambil ini, kita letakkan di telapak tangan kita. Setelah itu kita ambil cairannya, kita letakkan juga di telapak tangan, kita bersihkan RGP-nya. Setelah kita bersihkan RGP-nya, kita bisa lakukan fitting. Kita letakkan di kornea pasien pada mata kanan dan mata kiri sesuai dengan ukurannya. Kita edukasi pasiennya, ibu sekarang saya akan memasangkan sekarang saya akan memasangkan RGP pada kedua matanya ibu, ya. Kita coba dulu, semoga ibu merasa nyaman, ya. Oke, setelah kita pasangkan pada pasien, kita bisa minta pasien untuk berkedip. Ibu coba berkedip, lalu rasakan, karena ini membutuhkan adaptasi. Nah, setelah kita pasangkan RGB kepada pasien, kita lakukan kembali pemeriksaan di slit lamp. Kita lihat untuk pemeriksaan dinamiknya dan juga statiknya, bagaimana letak dari RGB tersebut. Ibu, setelah ibu saya pasangkan, saya mau lihat dulu bagaimana letak pemasangannya, ya. Jadi ibu bisa kembali. Oke. Pada mata kanan didapatkan, ibu coba lirik ke kanan, lirik ke kiri, ya, ke atas, ke bawah, ya. Dan mata kiri, ya. Ibu coba lirik ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah, ya. Ibu bisa mundur-mundur sedikit, sudah mundur. Ya. Jadi pada pemeriksaan dinamiknya didapatkan pergerakan dari RGP-nya itu tidak itu baik, juga letaknya juga baik, tidak terlalu cepat pergerakannya. Lalu kita lakukan ke pemeriksaan selanjutnya, yaitu kita berikan fluoresen kepada kedua mata pasien yang sudah dipasangkan RGP untuk melihat bagaimana apakah ada cooling atau tidak di kedua mata pasien. Lalu kita bilang, Bu, kami akan warnai dulu, ya Bu, ya.
Sama seperti tadi prosedurnya, misi ya Ibu. Nanti kita akan bilas setelah selesai diwarnai. Nah, setelah itu kita lihat bagaimana kedudukan dari RGP yang di mata pasien. Ibu silakan dagunya dan juga dagunya menempel seperti tadi. Nah, kita lihat RGP yang sudah dipasang. Kita lihat RGP yang sudah dipasang, peletakannya. Pada mata kanan didapatkan tidak terdapat pooling dan juga edge clearance dan juga white touch. Lalu pada mata kiri kita lihat juga letak dari kotak lensnya dia white touch, lalu tidak terdapat pooling dan juga edge clearance. Jadi untuk pemasangannya ini cukup baik. Lalu kita edukasi pasien bagaimana cara perawatan dari RGP-nya nanti jika sudah memang dipakai, lalu higienitasnya dijaga, dan juga kita tanyakan kepada pasien, Ibu bagaimana? Apa sudah merasa lebih nyaman memakainya? Ya, nyaman dok. Iya, masih adaptasi Bu ya, karena pemakaian RGP memang butuh lebih adaptasi. Demikian video yang saya fitting RGP yang saya lakukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.